4 ayat 16. Ini yang mana ya? Spidolnya mana? Ini yang mana? Ibrani 4 ayat 16. Nah, baca bersama sebentar. Yes. Ibrani 4 ayat 16. Saya baca dua versi. Yuk. Baca bersama dengan bersuara 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya baca terjemahan literal Indonesia, sebab itu kita dapat menghampiri tahta anugerah dengan keyakinan, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk pertolongan yang tepat waktu. Saya akan baca English Standard Version. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Oke, Ibrani 4 ayat 16. Ada yang namanya tahta kasih karunia. Ya. Sekarang baca dulu, kita baca aja supaya ngerti. Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Ya, baca semua panjang, nggak apa-apa, bergantian. Laki-laki pasal 1, perempuan pasal 2, kita bergantian sampai seluruh Wahyu 4. Yuk, laki-laki ya. 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi yang melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan di tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan 4 makhluk itu masing-masing sayapnya, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya berisi mata, dan kata-kata mereka bersiap sama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka bersembahlah 24 serupa itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka meletakkan tangannya di hadapan tahta itu sambil berkata,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 5 sekarang. Yuk perempuan, ayat 1. Nanti kita bergantian terus Wahyu 5 sampai selesai. Yuk. Kami melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Dan kami ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Katakan orang-orang yang kotor itu kepadaku, jangan menangis, sesungguhnya singa dari Yuda, yaitu binatang Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab Engkau telah sendiri dengan darah-Mu, Engkau menarik mereka dan siap-siap dan bangsa dan umat berbangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling angkasa, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang bawah bumi dan yang laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya, ada lagu-lagu yang dinyanyikan di atas, di depan tahta, ya kan? Kita nyanyi ini kan, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, ya kan? Itu apalagi Kau yang layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian, ya kan? Engkau yang layak karena Engkau sudah disembelih. Engkau yang layak. Ini tidak sembarang lagu menyanyi di hadapan Dia, itu ya. Semua tentang Dia. Tapi kalau kita lihat ayat yang keempat, oke, ulangi mungkin, tolong semua yang di belakang, yang usianya 40 tahun ke bawah, jangan bersandar di dinding. Yuk, jangan. Kamu masih di bawah 20 tahun, ya. Jangan bersandar di dinding. Tolong nyalakan satu lagi, boleh nggak Kak Dewi? Saya ini, sini atau situ ya boleh. Sini AC, ya. Sana ya boleh, satu aja, dua, jadi jangan satu. Oke, ya. Wahyu 4 itu bicara tentang tahta Allah. Luar biasa sekali. Nanti dibaca, dan dibaca, ya. Dibaca. Tapi kemudian pindah ke Wahyu 5. Ada gulungan kitab yang dipegang oleh Dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang duduk di atas tahta ini? Allah Bapa. Gitu loh. Tapi ada gulungan kitab yang tidak ada seorang pun yang bisa membukanya kecuali anak domba yang sudah disembelih itu. Nah, itu yang disebut dalam Ibrani 4 ayat 16 tahta kasih karunia. Sebab kita tidak bisa datang sendiri kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya kan? Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena kesalehan, bukan karena apapun. Tapi karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang belum dengerin khotbah minggu lalu. Segala sesuatu dari Dia. Segala sesuatu oleh Dia. Segala sesuatu kepada Dia. Supaya dari Dia sampai kepada Dia, maka yang mengerjakan harus Dia. Dari, ya kan? Kalau kamu ngirim surat dari Yesus, Dia kirim kepada, ada ayatnya kemarin di mana? Roma 11 ayat 36 ya. Dengerin kalau udah diupload sama Kak Debbie. Olehnya yang ngirim, kurirnya, tukang paketnya, yang mengerjakan, itu harus juga Tuhan Yesus. Dia mau mengerjakan di dalam kita. Supaya apa? Semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu. Nah kita sekarang dikatakan Ibrani itu, ya kan? Nanti kapan-kapan Ibrani 4 dari awal itu. Tapi sekarang Ibrani 4 ayat 16 itu. Karena itu dengan penuh keberanian, ya kan? Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa kok tahta kasih karunia? Karena kita tidak bisa datang langsung menghampiri tahta Bapa. Kamu harus lewat tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu dalam bahasa Inggrisnya mercy seat. Kursi, tahta, kasih karunia, anugerah, kemurahan. Nah, sekarang saya ajak baca ini supaya nanti kita dapat gambaran. Apa itu tahta kasih karunia? Tahta tahu ya? Kursi. Tapi karena itu kursi raja, bilangnya bukan kursi, bukan bangku, tapi tahta. Siapa yang duduk di tahta? Raja, gitu loh. Tahta kasih karunia. Kursi itu seat, tempat duduk, ya kan? Oke. Buka dulu sebentar. Keluaran 25 ayat 17. Keluaran 25 ayat 17. Sebentar, saya buka bahasa Indonesia. Sebentar. Oke, perhatikan ya. Keluaran 25 saya baca dari ayat 10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Oke, ini apa? Tabut perjanjian, ya. Dibuat dari apa? Kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 2,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Kemudian disalut. Disalut itu dibungkus, ditutupi, supaya kayunya tidak kelihatan dari dalam dan dari luar. Dan di atasnya kau buat bingkai emas. Haruslah, ayat 12, engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu. Dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu harus tetap tinggal dalam gelang, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu harus kau taruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Yuk, ayat 17, baca bersama. 2, 3. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 18.
Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 19. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini, 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup di atas kedua ujungnya. 20. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya. Ayat 21, harus kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Oke. Perhatikan sini dulu. Mereka harus membuat kira-kira begini ya. Seperti kotak, ya kan? 1 hasta sekitar 45 cm, kira-kira ya kan? Berarti 45 kali 2,5, 90 tambah 45, 135, ya kurang dari 1,5 meter. Ini, begini. Bikin. Dari apa bikinnya? Kayu. Ya kan? Kayu penaga. Terus disalut, dibungkus semuanya sehingga kayunya tidak kelihatan lagi. Dibungkusnya dari mana? Dalam dan luar. Dibungkus dengan apa? Emas murni. Tapi dalamnya apa? Kayu. Terus disuruh membuat tutup di atasnya. Tutupnya ini dari apa? Emas murni. Tutupnya. Tutupnya dari emas murni, ya kan? Terus ada kerupnya, malaikatnya yang mengembangkan sayap, menutupi semua ini. Ya, ginilah sebisanya. Ya, ada ini. Nanti cari di Google gambar tabut gitu ya. Banyak. Tapi ini perhatikan, saya kasih warna merah. Apa ini yang merah? Tutup pendamaian. Waktu ditutup, yang di dalamnya kelihatan nggak? Apa yang ada di dalamnya? 2 loh batu. Bukan roti ini ya. Tablet gitu. Bukan Samsung, bukan iPad gitu ya. Tapi tablet dia. Sudah ada tablet dari zaman dulu ya kan. Tab nggak tahu tipe koma berapa ya kan. Itu seri berapa. Tapi di dalamnya ada 2 loh hukum. Kamu tahu apa itu hukum? Hukum itu bicara tentang tuntutan Tuhan dalam hidup manusia. Jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Gitu ya. Hukum diberikan untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Hukum baik nggak? Baik. Tapi supaya manusia tahu bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Makanya diberi hukum supaya sadar. Kamu tidak mampu dengan cara dan kekuatanmu sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi dengan orang Israel? Sebenarnya Tuhan meminta mereka naik ke atas bukit ketemu Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Nggak usah, Musa aja. Kami diberi peraturan, dikasih peraturan. Waktu dikasih peraturan, bisa nggak? Nggak bisa. Karena memang tidak bisa. Tapi firman Tuhan bilang begini, memang itu diberikan supaya manusia semakin tahu bahwa dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti maunya Tuhan. Makanya coba baca sekarang ayat 22. Baca sekali lagi.
bersama. Ayat 22. Ayo, 23. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan pada. Apakah sebenarnya hanya Musa yang bisa ketemu Tuhan? Harusnya enggak. Sejak awal Tuhan mau bertemu dengan seluruh bangsa itu. Tapi mereka bilang, Musa aja. Makanya kalau ada apa-apa kamu, kita wakilkan aja. Ya titip salam ya buat Tuhan ya. Ada orang gitu kan. Kalau ada temannya berdoa, ya enggak apa-apa, tolong doakan saya ya. Nah itu kayak bangsa Israel. Disuruh Tuhan ketemu sendiri kok nitip sama orang. Harusnya Tuhan bilang apa? Aku mau ketemu kamu. Aku mau ngomong dengan kamu. Di sana aku akan bertemu dengan engkau. Di mana? Di sini. Ditutup pendamaian. Dia mau ketemu, dia mau ngomong, dia mau cerita di sini. Tahu? Kenapa belum ngerti? Saya baca ya. King James Version. Ayat 17. And you, saya terjemahin aja nggak usah tuh, shall make a mercy seat of pure gold. Dan kamu harus membuat tahta kasih karunia dari emas murni. Saya baca ayat 20. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings. And their faces shall look to one another toward the mercy seat. Shall the faces of the cherubim be. Ayat 21. And thou shall put the mercy seat above upon the ark. And in the ark thou shall put the testimony that I shall give thee. 22. And there, di mana? Di atas mercy seat itu, I will meet with you. And I will commune with you from above the mercy seat. Tahta kasih karunia, tutup pendamaian. Ya. Mercy seat. Aku akan ketemu kamu. Aku akan bicara dengan kamu. Di mana? Di atas tahta kasih karunia, di atas tutup pendamaian. Kenapa namanya tutup pendamaian? Karena yang ini, gambaran siapa ini, kotak ini? Kita, manusia. Bahannya apa? Kayu. Ditutupi emas, tapi dalamnya masih kayu. Tapi tahta kasih karunia ini, apa? Emas murni, roh. Dan waktu ditutup, Tuhan bilang apa? Aku gak mau lihat yang ini. Supaya aku tidak lihat yang ini karena aku tahu kamu tidak mampu. Aku lihat ini, tahu imam besar setahun sekali datang masuk memercikkan darah domba ke tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini yang dilihat Tuhan apa? Sudah bukan emas. Tutup darah semua warnanya coklat. Itu gambaran apa? Tuhan Yesus, darahnya. Waktu kita datang kepada Bapa, dia gak mau lihat kita. Dia gak mau lihat kita karena dia tahu kita ini tidak mampu. Penuh ketidakmampuan. Memang ada, ya. Tapi yang mau dia lihat apa? Ini. Di mana dia mau ketemu? Di sini, bukan di sini. Maka kamu harus penuh keberanian. Kata Ibrani tadi. Menghampiri, mendekat. Kepada apa? Tutup pendamaian, tahta kasih karunia. Ini gambarannya. Apa itu tahta kasih karunia? Tuhan tidak mau lihat semua yang dari dirimu sendiri. Dia mau lihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kamu harus penuh keberanian, ngerti bahwa semua yang ada di dalam dirimu, ada di dalam sini. Semua kedaginganmu, semua usahamu, ya, semua itu, dia tidak mau lihat itu. Yang dia mau lihat adalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kamu datang kepada tahta kasih karunia? Ya kamu harus ngerti bahwa sebenarnya Tuhan tutup hidupku. Kalau enggak, ya buat apa? Dia enggak ketemu kita di sini kok. Tidak. Dia mau ketemu kita di sini. Tempat pertemuan di mana dia mau berbicara itu di sini. Dan dulu hanya imam besar bisa setahun sekali datang. Musa dapat perkecualian. Ya enggak?
Musa tuh tidak setahun sekali. Imam besar 1 tahun sekali. Tapi Musa bisa masuk kapanpun. Karena Tuhan ngomong dengan Musa. Di sini. Di mana? Tahta kasih karunia. Harusnya untuk siapa? Seluruh orang Israel. Apakah hanya untuk Musa? Tidak. Karena mereka tidak mau datang mendekat. Karena itu Ibrani bilang apa? Datang mendekat. Draw near. Close. Kunjungi. Dekati. Tahta kasih karunia. Loh, imam besar aja datang ke sini. Dia kalau tidak beres bisa mati. Bisa disambar. Ya. Bagaimana dengan kita? Penuh keberanian. Tahu apa ya? Ibrani 4 tadi. Arti kata penuh keberanian. Penuh keberanian. Ya kan? Itu artinya dengan semua keterbukaan. Dengan semua keterus-terangan. Dengan semua kejujuran. Datang Tuhan. Sebab kalau orang tidak terbuka, jujur, ngerti keadaannya, dia pikir dia tidak perlu tahta kasih karunia. Dia pikir kalau kamu melakukan yang di sini, kalau kamu punya ini, kamu bisa membanggakan dirimu. Kamu bisa membanggakan, semua itu sudah aku turuti sejak masa mudaku. Ingat orang muda yang kaya? Ya kan? Dia membanggakan ini loh. Dan dia mau ketemu Tuhan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dan menghormati orang tua. Ya kan semua kan? Dia lakukan semua. Dia pikir dia mau banggakan ini Tuhan. Aku mau ketemu Engkau. Aku sudah lakukan semua. Selalu masih ada satu yang kurang. Yang harusnya membuat kita datang Tuhan. Memang aku tidak bisa. Memang aku tidak mampu. Memang aku tidak layak. Tapi Engkau yang sudah melayakkan aku. Memampukan aku. Membenarkan aku. Menguduskan aku. Membayar buat hidupku. Maka kau sekarang datang. Ini loh Tuhan. Ketidakmampuanku. Ini loh Tuhan. Ketidaksanggupanku. Itu akan membuatmu terus berani dan datang menghadap tahta kasih karunia. Hanya orang sakit yang perlu dokter, tabib. Ya kan? Kenapa kok firman Tuhan bilang begini? Pelacur, pemungut cukai akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Karena mereka langsung ngerti Tuhan, aku tidak layak. Kenapa Sakeus kok lebih gampang ketemu Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang muda yang kaya? Nanti baca Lukas, itu hanya selisih 1 pasal. Sama-sama kaya. Tapi Tuhan tidak berkata kepada Sakeus, jual semua milik Anda. Dia langsung ngerti, seorang satu kota ini gak ada yang terima aku. Kok dia nerima aku dan mau tinggal dan mau singgah, mau mampir di rumahku. Dia langsung ngerti aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Syarat menerima kasih karunia cuma satu. Tahu bahwa kita tidak mampu, tidak layak, tidak berhak. Semuanya. Tanpa itu orang tidak akan menghampiri. Makanya syaratnya adalah dengan keberanian. Dengan kejujuran. Dengan keterbukaan. Dengan keterus-terangan. Ngerti Tuhan, keadaanku sebenarnya seperti ini. Orang yang tidak ngerti keadaan dirinya, dia tidak menghampiri tahta kasih karunia. Dia pikir dia bisa sendiri. Dia pikir dia layak. Itu sebabnya ada 2 orang kan. 1 orang Farisi, ya kan? 1 orang berdosa. Firman Tuhan bilang gitu. Orang Farisi bilang apa? Tuhan, perpuluhan aku sudah beri, semua hukum tidak pernah aku langgar semuanya. Tapi Tuhan Yesus bilang orang kedua berdiri jauh-jauh, memukul dadanya, bilang Tuhan aku tidak layak Tuhan. Dan orang yang kedua itu kata Tuhan, pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Karena dia ngerti posisinya, keadaannya. Bahwa kelayakan kita adalah karena Tuhan Yesus. Gitu loh. Ini saya pernah ngomong dulu. Sulit sekali. Roh agamawi. Ya. Dan roh duniawi. Tidak membenarkan. Tapi seringkali orang agamawi tidak terlalu kelihatan jahat, jelek di mata manusia. Dia lakukan semua kewajibannya, dia lakukan semua yang menurut manusia baik, ya kan? Mungkin dia jadi orang yang terhormat, dipandang, diakui di masyarakat, nolong banyak orang, tapi dari dalam dirinya dia ngerasa sudah cukup, aku sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Roh duniawi, orang-orang yang terikat dengan banyak dosa yang lebih kelihatan secara fisik, mungkin dipandang rendah di masyarakat, dipandang hina, itu. Tapi dia ngerti apa itu artinya kasih karunia. Simon,
Orang Farisi, ngerti? Mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Padahal semua orang kalau punya tamu itu akan membasuh kaki tamunya. Karena di sana dulu orang pakai sandal, kayak tali-tali begitu. Dan jalanan di sana belum diaspal, berdebu, penuh kotoran unta, kotoran binatang, campur dengan segala macam, sehingga kaki itu harus dibasuh. Tapi Simon tidak membasuh kaki Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tamunya. Tapi ada seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa, datang menyeka dengan rambut. Rambut itu mahkota kehormatan buat perempuan. Dan dia seka dengan air mata dan minyak wangi yang mahal. Karena dia ngerti dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Dia ngerti Tuhan, aku tidak layak engkau melayakkan aku. Sayangnya orang-orang berdosa, orang-orang yang dipandang rendah di masyarakat, jauh lebih bisa ngerti ini dibanding dengan orang-orang mungkin punya pendidikan bagus, dari latar belakang yang bagus, dari semuanya. Tapi kalau kamu ada di dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, negatif sekali, jelek, kurang sekali, ada nggak tantangannya untuk datang? Ada. Seringkali kamu merasa terus yang kamu lihat lebih kepada kekuranganmu dibanding dengan kelebihannya Tuhan, dibanding dengan kemurahannya Tuhan, dibanding dengan penerimaannya Tuhan, dibanding dengan pengampunan. Datangnya nanti mengasihani diri sendiri. Bukan. Kamu ngerti, memang tidak layak. Tapi kalau dia mau membayar hutang, berapapun hutangmu, maka bersyukur kalau hutangmu itu 3 miliar. Maka dia akan melunasi 3 miliar. Dan orang yang dilunasi 3 miliar pasti akan lebih bersyukur dibanding dengan dia yang dilunasi hutangnya 300.000. Atau 30.000. Tapi sekarang nggak usah cari utang 3 miliar supaya diampuni Tuhan. Karena sebenarnya utang kita lebih dari itu. Tapi kita belum ngerti. Itu loh. Yang sebenar-benarnya. Nah, Oce pasti sering mengulang apa yang Bapi ceritakan ini. Waktu kita agak jauh dari terang itu. Kita pikir kita sudah oke semua. Orang pakai make up, kenapa? Meja rias itu lampu semua kan. Supaya nggak ada bagian-bagian yang nanti ketika kamu kena lampu sorot, di atas panggung tampil, ternyata masih nggak rata. Bedaknya nggak rata, semuanya nggak rata. Makanya dia terangnya harus maksimal dari segala sisi supaya kelihatan bahwa ini sudah rata, sudah benar, sudah bagus. Nah tapi kalau kita ada di dalam gelap, kita pikir semua baik. Mulai mendekat ke terang, oh banyak yang kurang. Semakin mendekat, oh kurangnya banyak. Apakah dulu kurang kita nggak banyak? Banyak, tapi kita belum kelihatan, belum ngerti. Karena itu datang mendekat. Setiap datang mendekat, kita akan ngerti. Tuhan, ini masih kurang. Ini tidak bisa. Ini belum Tuhan. Yang ini juga bisa. Tapi waktu kita, makanya orang-orang yang waktu mau melempari perempuan yang berbuat dosa itu, siapa yang pergi paling duluan? Yang paling tua. Yang paling tua sudah semakin ngerti bahwa banyak ketidakmampuanku. Yang masih muda masih merasa, oh bisa. Sesungguhnya bisa enggak? Rasul Paulus, waktu dia masih muda, kamu tahu enggak? Dia bandingkan dirinya. Dibanding semua rasul itu, aku juga enggak kalah. Oh. Nanti dia tambah tua lagi, dia ngomong itu. Di antara semua orang yang percaya. Dia bandingkan dengan semua orang percaya. Aku yang paling berdosa. Mulai ngerti. Tapi semakin dia tambah tua, dia ngomong gini. Di antara semua orang berdosa, aku paling berdosa. Kenapa? Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dia tidak ngurusi dosanya orang lain. Dia ngerti ketidaklayakan. Dan dia ngerti Tuhan, yang ini aku tidak pernah bisa kalahkan. Yang ini lo Tuhan tolongi. Yang ini, Tuhan bilang apa? My grace is sufficient for you. Anugerahku cukup. Dan kalau Tuhan bilang cukup, maka cukup. Tapi ini Tuhan, nusuk terus. Aku tengking gak mau pergi. Aku doa puasa tidak hilang. Terus Tuhan. Karena dia punya tekad yang kuat. Dia punya semua, dia mau mengusahakan semua. Waktu dia belum percaya Tuhan Yesus, dia bilang apa? Di antara orang-orang sebangsa, orang-orang seusia, di antara orang-orang Farisi, aku ikut mazhab paling keras, aliran paling keras, kelompok paling keras. Yang lain doanya 3 kali, aku 7 kali. Yang lain puasa 2 kali, aku 5 kali. Pokoknya dia ikut aliran paling keras. Yang lain baca firman 1 jam, aku 3 jam. Pokoknya dia ikut aliran paling keras. Yang tuntutannya paling berat. Sampai Tuhan tunjukkan kamu tidak mampu. Di Roma 7 dia bilang aku manusia celaka.
Waktu aku coba untuk lakukan semua dengan kekuatanku sendiri untuk mengikuti Tuhan. Ini bukan orang yang belum kenal Tuhan Yesus loh. Ini orang yang sudah lahir baru, sudah kenal Tuhan Yesus. Waktu dia coba dengan kekuatannya, sampai dia ketemu aku, manusia celaka. Aku tidak bisa Tuhan. Ada keinginan, tapi tidak ada kemampuan. Syukur kepada Allah. Ya. Siapa yang akan melepaskan aku? Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh Yesus yang mengerjakan. Kapan dia bilang ngomong begini Paulus setelah dia melewati Roma 7? Tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa. Celaka ini, kok tidak menang-menang, kok tidak bebas, kok durinya ada terus. Tuhan bilang dalam kelemahan, kuasaku jadi nyata. Di situ kamu bisa teriak Tuhan, tolong aku. Aku perlu anugerahmu, aku perlu engkau, aku perlu engkau. Kamu tahu apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Nih, definisi yang kasih karunia itu. Tuhan melakukan untuk saya. Hukum ini, yang Tuhan gak mau lihat ini apa? Saya melakukan. Kamu datang kepada tahta kasih karunia, kamu bilang, Tuhan, aku mau ambil semua yang sudah Engkau lakukan buat hidupku. Aku mau alami semua yang sudah Engkau bayar untuk hidupku. Aku mau terima semua yang sudah Engkau sediakan bagiku. Aku mau terjadi di hidupku. Waktu kamu dengar yang seperti ini, itu baru pengetahuan. Sampai itu terjadi di hidupmu, sampai Engkau ngerti, Tuhan, aku perlu tahta kasih karunia. Aku mau datang menghadap tahta kasih karunia. Aku mau mengambil, menerima, mengalami semua yang sudah Engkau lakukan buat hidupku, Tuhan. Tahta kasih karunia datang dengan penuh keberanian. Datang, mendekat, draw near. Datang terus supaya kamu bisa terima apa? Mercy and grace. Supaya kamu bisa terima kemurahan dan kasih karunia. Mercy dalam bahasa Ibraninya itu hesed, loving kindness, kemurahan, kerahiman Tuhan. Loving kindness, gitu ya. Satu terjemahan yang saya suka sekali, bukan terjemahan. Apa yang muncul dari pewahyuan yang diterima Kak Leo, dia pernah ngomong. Saya cari, kayaknya dia ngomong di Golden Time ya. Tahun berapa saya lupa. Hesed itu, loving kindness itu Tuhan main belakang. Main jalan belakang. Jalan depan semuanya tertutup. Secara formal, secara, ya kan? Kamu bukan anak jenderal. Kamu bukan anak gubernur. Kamu bukan anak bupati. Kamu bukan anak wali kota. Kamu bukan anak profesor. Kamu bukan anak siapa-siapa. Maksudnya orang biasa. Petani, mungkin, miskin. Keluargamu hancur berantakan. Tapi Tuhan mau menaikkan kamu, memasukkan dia. Memasukkan kamu untuk memerintah. Gimana caranya? Kalau pakai jalur resmi nggak bisa. Ngerti nggak? Ya kan? Tuhan mau masukin kamu ke satu sekolah yang syaratnya IP-nya 3,93. IP-mu 3,92 juga nggak masuk. 3,91 juga nggak masuk. Tinggi badannya 175, 174 juga nggak masuk. Gimana caranya? Itu. Kalau di Indonesia kita ngerti pakai joki. Ya nggak? Yang ngerjain orang lain. Karena kamu bukan Tuhan, kamu tidak boleh jadi joki buat orang lain. Yang bisa Tuhan Yesus, enak aja kamu ngerjain PR-nya, skripsinya orang lain. Tuhan Yesus itu mengerjakan buat kita. Karena dia tahu, kalau kita sendiri yang datang, kita tidak akan bisa masuk ke situ. Tidak bisa tadi ketemu tahta Tuhan di Wahyu 4. Harus lewat tahta kasih karunia. Kita bisanya di sini. Kenapa? Karena Bapa lihatnya darah Yesus ini loh, dipercik ini. Kamu jangan bayangin dia emas murni loh. Setiap tahun udah diperciki darah domba. Ini tuh coklat semua tertutup darah. Yang dia lihat darah Yesus. Anak domba, induk domba, hanya mau menyusui anaknya sendiri.
Ada domba yang lain dari kawanan yang lain, dia nggak mau. Satu-satunya cara, karena ada anak-anak domba dari kawanan lain, induknya pada mati. Gimana caranya supaya induk domba ini menyusui? Satu orang anaknya, satu ekor anaknya disembelih, dikuliti, kulitnya dipakaikan kepada anak domba dari induk yang lain. Waktu dia datang, dia terima, dia susui. Karena dia cium bau anaknya sendiri. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan bilang gini, biarlah kamu mengenakan Kristus. Kalau kita nggak pakai Kristus, pakai kebenaran kita sendiri, induknya nggak mau terima. Bapak juga. Waktu kita datang, kita harus datang menghadap tahta kasih karunia, menghampiri. Kita yang mendekat sudah disediakan. Kamu datang nggak ke sini setiap kali. Tapi kalau kamu tidak ngerti keadaanmu, kamu harus mulai dengan kejujuran. Kamu harus mulai dengan keberanian itu, keterus-terangan. Kamu harus mulai dengan apa adanya. Tuhan, ini loh aku. Tuhan, ini loh aku. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Datang lagi. Nah masalahnya orang berdosa tidak berani datang kepada Tuhan. Karena tuduhan bicara lebih kuat daripada kebenaran. Sedangkan Tuhan aja ngomong waktu Petrus tanya, berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? 7 kali kah? Tidak. 7 kali. 10 kali, 7 kali. Tuhan aja ngomongin manusia kamu harus kasih pengampunan 490 kali. Kamu tahu kenapa kok 490 kali? Kalau 7 kali orang itu masih mengusahakan, masih bisa. Begitu 490 kali, dikali ke-8 dia udah ngomongin Tuhan, sudah enggak bisa. Kalau aku udah tak kutuk ini, aku butuh Engkau Tuhan. Aku enggak mampu mengampuni dia. Sebenarnya semua itu, kalau kamu lihat perjanjian baru ini, tuntutannya lebih berat daripada perjanjian lama. 10 ini loh. Ya kan? Mampu enggak kita? Enggak mampu. Tuhan ingin menunjukkan, ini loh kamu tidak mampu. Kamu pikir kalau cuma hukum ini masih mampu kan? Kamu pikir jangan mencuri. Jangan membunuh. Orang berkata di dalam hatinya jahil. Masuk neraka. Tuntutan perjanjian baru jauh lebih berat. Supaya kita semakin tahu bahwa memang kita tidak bisa, tidak mampu. Itu loh. Makanya caranya adalah coba aja mengikuti semua tuntutannya. Di situ nanti kamu akan ngerti. Kalau orang belum coba, dia tidak percaya bahwa dia tidak mampu. Oh bisa. Coba aja. Baru sampai nanti kamu ternyata tidak bisa Tuhan. Ternyata tidak bisa. Satu lagi. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Yuk, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Makanya disuruh datang. Datang. Yang menghalangi kita cuma apa? Hati, tuduhan, setan. Dia mau bawa kita sini loh. Ini loh. Tunjukkan dirimu. Ini loh. Enggak, sudah ditutupi. Tuhan aja enggak mau lihat. Yang dia mau lihat apa? Tutup pendamaian. Mercy seat. Tahta kasih karunia. Kamu disuruh datang ke sini. Kamu disuruh Tuhan ketemu di sini. Tuhan mau bicara dengan kamu di sini. Datang. Bawa diri. Punya ketidakmampuan. Bawa ke Tuhan. Punya ketidaklayakan. Bawa ke Tuhan. Punya ketidaksanggupan. Bawa ke Tuhan. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Kamu menjauhkan diri dari kasih karunia, kamu ngerti nggak? Kamu mulai merasa bahwa kamu bisa dengan kekuatanmu sendiri. Kamu merasa kamu layak dan sanggup. Kamu merasa kamu sanggup tanpa bantuan Tuhan. Makanya Rasul Paulus ngomong, apakah semua yang kamu mulai dengan roh, mau kamu lanjutkan dengan daging? Kamu selesaikan dengan kekuatanmu sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit. Ini satu-satunya loh. Ayat tentang akar pahit. Pahitan muncul. Kenapa?
Karena kamu hadapi hidupmu dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Begitu itu terjadi, kamu langsung ngerti. Makanya jangan menjauh. Sedangkan Ibrani 4 tadi bilang apa? Penuh keberanian, mendekat, mendekat, mendekat. Begitu kamu menjauh, tumbuh akar yang pahit. Nanti jadinya apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang merasa dia lebih benar dari yang lain. Orang dia merasa lebih kudus dari yang lain. Orang merasa dia punya hak menghakimi orang lain. Orang merasa bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Karena mulai menjauhkan diri. Tahu kata jagalah, itu dalam bahasa Yunaninya akar kata yang sama untuk kata episkopos. Ya, dalam kepemerintahan gereja ada yang pakai pemerintahan episkopal. Namanya itu bishop, pemimpinnya, uskup, gitu ya. Itu dari kata ini. Orang yang menjaga, orang yang care, orang yang mengawasi, orang yang merawat, orang yang kemudian menjaga yang lain. Itu levelnya seperti bishop, seperti uskup, gitu ya. Jaga diri dan lihat orang lain, gitu. Tapi terutama jaga diri sendiri, supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari kasih karunia langsung roh agamawi muncul. Munculnya adalah penghakiman kepada orang lain, merasa diri benar, merasa diri bisa, merasa diri sanggup, pakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan sendiri, tidak lama muncul akar yang pahit. Akar yang pahit muncul jadi kerusuhan, jadi mencemari banyak orang. Datang mendekat, jangan menjauh. Kemana? Mersisit tahta kasih karunia. Ini loh, di perjanjian lama aja udah begini. Sayangnya dari 2 juta, cuman 1 yang ketemu. 2 nih. Yang 1 imam besar, tapi cuman setahun sekali. Musa boleh datang. Sebenarnya kalau kita bisa ngerti ini, loh Musa berarti gak ikutin peraturan dong. Iya. Karena tahta kasih karunia itu sebenarnya boleh. Tapi yang lain karena tidak ikut datang ke gunung itu. Harus mau ikut peraturan kan? Ya. Sebenarnya Tuhan maunya kita boleh datang. Musa ngobrol sama Tuhan kapanpun kok. Dia datang ke situ, awan turun, dia pergi. Dia datang ke sini, tidak setahun sekali kalau Musa. Gitu loh. Kok bisa begitu? Ya. Gitu. Karena Tuhan mau ketemu kita juga bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Datang sesering kita menghampiri tahta kasih karunia, ya kan? Di situ kita akan ngerti, ya kan? Saya baca 1 ayat tapi mungkin nggak saya jelasin hari ini. Coba. 2 Petrus 3 ayat 18. Dua Petrus 3 ayat 18. Yuk. 2 Petrus 3 ayat 18. Baca bersama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bisa bertumbuh loh, kasih karunia. Kita kan berpikir bertumbuh dalam apa? Iman, ya kan? Bertumbuh dalam apa? Karunia. Bertumbuh dalam apa? Pengurapan. Bertumbuh dalam kasih karunia. Siapa yang bisa bertumbuh dalam kasih karunia? Kasih karunia itu Tuhan melakukan untuk saya. Tuhan memberi untuk saya. Tuhan menyuplai, menyediakan untuk saya. Kapan kamu bisa bertumbuh dalam kasih karunia? Waktu saya tidak melakukan, waktu saya tidak punya, waktu saya tidak mampu, waktu saya tidak berdaya, waktu saya lemah. Itu. Tapi caranya gimana? Ya itu dialami masalahnya. Gitu loh. Itu di dalam. Bukannya oke Tuhan, kalau gitu engkau bebas lakukan apapun, aku gak ngapa-ngapain. Bukan. Kamu ngerti Tuhan. Ini loh Tuhan, masih ada nih keinginanku, iniku, aku serahkan. Aku letakkan. Aku persembahkan. Harus ada penyerahan dari pihak kita. Itu aja yang dibutuhkan. Penyerahan apa? Penyerahan 1, kekuatan. 2, kelemahan. Gitu loh. Ya. Di kekuatan seringkali kita merasa, oh itu kita lakukan untuk Tuhan. Di kelemahan seringkali kita mau berjuang sendiri untuk mengatasinya. Sama aja. Gitu.
Satu lagi, Yohanes 1 ayat 16. Ya, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan itu meluap. Saya baca terjemahannya seneng banget. Ngomongnya gini. Super. Abundance-nya pakai abundance gitu ya. Tahu kata abundance itu sangat melimpah. Pakai kata sangat. Sudah sangat loh ini loh. Abundance itu bukan cuman cukup, ada, bukan. Sangat melimpah. Ya, ada kata sangat dan masih ditambahi super. Super itu sangat. Gitu loh. Jadi kepenuhan Tuhan Yesus itu sangat melimpah. Melimpah banget. Gitu. Dari itu kita menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ada kasih karunia, ditambah kasih karunia, tambah kasih karunia, tambah kasih karunia, tambah kasih karunia. Siapa yang menerima kasih karunia paling banyak? Yang ngerti bahwa dia tidak mampu, tidak layak, tidak berdaya. Bukan supaya kita kalah di situ terus. Tuhan, di situ orang kan penuh ucapan syukur kan. Hutangmu 5 miliar, dibayar sama Tuhan 5 miliar. Kamu pasti akan lari keliling Pancasila. Itu semua kamu kibar-kibarin kaosmu semuanya. Itu semua lompat-lompat, posting di status semuanya. Kalau utang 5.000 dibayarin ya biasa. 5.000 sebenarnya itu. Tapi juga jangan takut untuk datang mendekat. Saya tanya ke Kak Leo kemarin ini. Kak Leo, dari lagu itu loh. Apa yang membuat Kak Leo punya keberanian untuk tetap datang ke tahta kasih karunia? Karena dia bilang begini, pintu saya, jalur saya, mercy and grace. Saya kejar. Kok gitu Kak Leo? Saya tahu Pak, dalam ketidaklayakan saya datang, ada kemungkinan saya disambar oleh Tuhan, ya kan? Karena usaha megang tabut itu, sambar dia, mati. Tapi mati di hadapan Tuhan lebih baik daripada mati di luar Tuhan. Lebih baik saya datang kepada Tuhan menghampiri tahta kasih karunia. Datang, mendekat, jangan mau dibohongi iblis. Wong dia menyediakan ini, dia bayar ini supaya kita bisa ketemu Bapa, supaya kita bisa dengar suaranya, komun, bersekutu dengan dia. Di sini, datang lagi, jangan menjauh. Semakin kamu ngerti kamu tidak punya, semakin grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia berlimpah, ditumpuk, terus ditambah. Mari datang kepada Tuhan. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati di hadirat-Mu, di hadapan Tuhan, di pelukan-Mu. Itu lari
rinduku. Biar kami datang dan mendekat dan terus datang. Sebab ada kelimpahan kepenuhan-Mu yang tersedia, yang berlimpah, yang membual-bual, yang mensuplai semua kekurangan, kebutuhan, ketidakmampuan, ketidaklayakan hidup kami Tuhan. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku datang menjauh dari tata kasih karunia yang Kau. Yes Lord, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati di hadirat. Yes. Ya Tuhan, di pelukan-Mu itu lari. Tuhan, biar dengan keberanian, apa adanya, kejujuran, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau. Tuhan, tanamlah aku di hadirat, meteraikanku dalam hati di hadirat, di hadapan, di pelukan-Mu itu lari rinduku. Tuhan, yes Tuhan, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat, meteraikanku dalam hati di hadirat, di hadapan, di pelukan-Mu itu lari. Mari masing-masing datang pribadi menghampiri tahta kasih karunia, persisit. Datang mendekat, datang mendekat, datang mendekat. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Aku bawa hidup, Tuhan. Engkau kebenaran, Engkau kekuatan, Engkau gunung batuku, Engkau perisaiku, Engkau perlindunganku, Engkau keluputanku, Engkau penyediaanku, Engkau Tuhan,
Engkau, Engkau kemenanganku, Engkau kekudusanku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, segalanya, 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 segalanya. Area-area yang kami menjauh, area-area yang kami coba dengan kekuatan kami sendiri, dan di situ kami merasa letih, kami merasa pahit, kami marah. Kami datang lagi menghadap tahta kasih karunia. Kami mendekat, kami mendekat, kami mendekat, kami mendekat, kami mendekat, kami mendekat. Tuhan, Shikihi Nayaso, sebab di situ ada semuanya. Engkau semuanya buat hidup kami. Engkau memberi, menyediakan dari kepenuhannya, dari kepenuhan Tuhan Yesus, dari kelimpahan Tuhan Yesus, dari anugerah Tuhan Yesus, dari kemurahan Tuhan Yesus, dari pengampunan Tuhan Yesus, dari kebenaran Tuhan Yesus yang berlimpah, yang sangat, 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 sangat berlimpah. Kami terima pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban, supply demi supply, kebenaran demi kebenaran, kekudusan demi kekudusan, kebenaran demi kebenaran, kekuatan demi kekuatan, jalan keluar demi jalan keluar, kemenangan demi kemenangan. Tuhan, 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 Shiki namanya suku. Kami mau menerima. Kami diingatkan bahwa Tuhan mau memberi buat hidup kami. Shikihi namanya suku. Itu sebabnya firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang selalu ngerti bahwa dia perlu Tuhan. Orang yang selalu ngerti bahwa dia tidak bisa sendiri. Dia tidak cukup dengan kemampuannya sendiri. Tuhan, Shikihi nayasu. Supaya kami menerima, supaya kami bisa menerima semua yang sudah dibayar, dikerjakan, diselesaikan, dilunasi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kehidupan setiap kami, Tuhan. Kemenangan, kemerdekaan, kebebasan dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kelemahan-kelemahan tubuh, dari kecenderungan-kecenderungan, dari setiap apapun yang mengikat, yang membelenggu, yang menggerogoti, yang mencuri, membunuh, dan membinasakan dalam kehidupan kami maupun generasi-generasi di atas kami. Terima jalur warisan iman yang baru. Oh, kami jadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kami dicangkokkan dalam jalur warisan rohani yang baru, yang disediakan Tuhan, yang disiapkan Tuhan buat kehidupan kami. Menjadi anak-anak Allah, ahli waris, orang yang berhak menerima janji Allah. Tuhan, kami mau menerima, kami terima, kami ambil, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami tetap mendekat, sekalipun mungkin mata semua orang melihat dan mencemooh, seperti ketika Sakeus mencoba untuk menemui Tuhan Yesus. Seperti itu orang yang datang mendekat kepada tahta kasih karunia. Waktu tidak ada tempat, dia tidak bisa melihat, dia naik ke pohon ara, dia mau melihat, dia mau ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang berkata, Sakeus, aku mau datang ke rumahmu. Seperti perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus, semua orang melihat dia, semua orang mencemooh dia, semua orang memandang kepada dosanya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa yang dilakukannya akan terus diingat dan diberitakan di mana saja Injil ini diberitakan. Apa yang dia lakukan akan juga diceritakan untuk mengenang. Kami tidak peduli dengan kata orang, kami tidak peduli dengan omongan orang, karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia. Kami datang bukan dengan kebenaran, kekuatan, kemampuan kami. Atau kami datang, kami tahu kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan.
Tuhan, Sikihi namaya sukuhu yasiki. Sikihi namaya rala namaya su. Biar terang-Mu datang atas hidup setiap kami, supaya kami tahu, kenal keadaan kami, supaya dengan demikian semua yang Tuhan sediakan bisa kami terima, alami dan nikmati dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada roh agamawi yang membuat kami merasa cukup, merasa layak, merasa benar, merasa bisa dengan cara, kekuatan, kemampuan kami sendiri. Bahwa kami dalam pengalaman di mana kami ngerti, kami tidak berdaya, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Dan di situ kami mau lihat kuasa Tuhan yang sempurna. Waktu kami lemah, kami kuat. Karena itu kami senang dan rela dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, dalam ketidakberdayaan, dalam tekanan. Sebab di situ kami akan teriak, Tuhan, aku tidak mampu. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu. Ya, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tolongi kami terus, supaya kami tidak menjauh. Berani datang, terus datang, mendekat, menghampiri, mendekati Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu besar, cinta-Mu besar. Besar anugerah-Mu, terima kasih. Berlimpah kasih semakin hari, semakin bertambah besar.